Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Nikita dari kelas 3 PHP 57. Pada kali ini saya akan membahas mengenai salah satu makanan khas dari Papua, yaitu kue lontar. Kuliner dari khas dari Papua sendiri biasanya dominan dengan bahan dasar sagu. Namun, sebetulnya tidak semua makanan dari Papua berbahan dasar sagu. Contohnya adalah kue lontar. Kue lontar sendiri memiliki bentuk yang cukup mirip dengan pai susu, dan kue lontar sendiri memiliki cita rasa yang gurih dan manis. Hal itulah yang membuat kue lontar menjadi sajian istimewa bagi masyarakat Papua saat menjalankan hari-hari raya besar. Contohnya pada saat Idul Fitri. Pada mulanya, kue lontar sendiri disebut dengan kue rontat. Bahasa kue rontat sendiri diambil dari bahasa Belanda. Tapi karena agak sulit untuk diucapkan, maka masyarakat Papua mengganti namanya menjadi kue lontar. Nah, kue lontar ini sendiri adalah hasil makanan dari turun-temurun di Papua sejak zaman Belanda. Pada awalnya, kue lontar sendiri berasal dari kota Fak-Fak. Lalu, karena penduduk di Papua dominan beragama Muslim, makanya kue lontar ini tidak dikenal sampai keluar dari kota Papua. Nah, untuk kue lontar ini dapat kita buat sendiri loh. Untuk membuat kue lontar menurut saya hanya memerlukan sedikit bahan dan tidak memakan waktu yang cukup banyak. Nah, untuk bahannya sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu bahan untuk membuat kulitnya dan membuat isinya. Nah, untuk bahan membuat kulitnya sendiri kita hanya memerlukan dua bahan, yaitu 150 gram tepung terigu dan 100 gram margarin. Dan untuk membuat isi dari kue lontar sendiri kita hanya memerlukan 3 bahan, yaitu 8 butir kuning telur yang dikocok lepas dengan 1 kaleng susu kental manis, kemudian 1 kaleng air panas, dan 1 sendok teh vanili. Dan untuk membuat kue lontar sendiri kita hanya memerlukan 6 tahap, yaitu yang pertama kita harus mengolesi piring kue lontarnya sendiri dengan mentega, kemudian kita sisihkan. Lalu kita siapkan kulitnya dengan mencampurkan semua adonan dengan rata. Namun jika adonannya terlalu lunak atau terlalu lembek, maka kita bisa tambahkan dengan tepung terigu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian jika adonan kulitnya sudah siap, kita giling tipis-tipis, lalu kita pindahkan ke piring kue lontar yang sudah diolesi margarin tadi, kemudian kita sisihkan. Lalu untuk isinya kita campurkan rata juga, kemudian kita saring, lalu tuangkan langsung ke dalam kulit yang sudah ditaruh di piring kue lontar tadi. Jika sudah, kita oven kurang lebih sekitar 15 menit di dalam suhu ruangan 180 derajat. Kemudian jika sudah kurang lebih 15 menit, kita kecilkan apinya menjadi 160 derajat. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 45 menit. Jika sudah, kita angkat lalu kita dinginkan, lalu kue lontar siap dihidangkan. Nah, untuk membuat kue lontar sendiri, menurut saya cukup mudah. Untuk membuat kue lontar sendiri, menurut saya cukup mudah dengan langkah-langkah yang sangat sedikit dapat kalian ikuti dengan sangat mudah, dan untuk rasanya sendiri bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing, apakah terlalu manis atau tidak mau terlalu manis dapat disesuaikan. Maka dari itu kita bisa membuat kue lontar sendiri sekalian belajar untuk menambah ilmu dalam membuat makanan khas tradisional dari Indonesia. Nah, untuk kue lontar sendiri menurut saya belum cukup populer di Indonesia, maka dari itu kita harus memulai mempopulerkan makanan mulai dari orang-orang terdekat saya terlebih dahulu, yaitu keluarga dan teman-teman. Nah, saya akan mulai memberi mereka untuk mencoba kue lontar yang sudah saya buat sendiri dengan resep yang sudah saya berikan tadi untuk mereka coba. Nah, pastinya kalau mereka suka atau sesuai dengan selera mereka, pastinya mereka akan merekomendasikan kue lontar ini ke temennya atau ke
orang-orang yang mereka kenal. Maka dari itu kita dapat mempopulerkan kue lontar ini melalui mulut ke mulut. Selain itu, kita juga bisa mempromosikan kue ini melalui sosial media, karena melalui sosial media akan sangat membantu untuk mempromosikan suatu hal yang jarang dikenal oleh orang-orang. Dan jika melalui sosial media sudah dilihat oleh banyak orang, maka orang-orang akan merasa penasaran akan hal yang kita posting, dan mereka akan mulai mencoba untuk membeli kue yang sudah kita promosikan tersebut. Itu dia cara saya mempromosikan makanan khas dari Papua, yaitu kue lontar. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.